Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Ladang Tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan membahas materi tentang DML atau Data Manipulation Language yang ada pada MySQL. Di sini nanti kita akan membahas dasar-dasar DML dan kita akan mempraktekkan dasar-dasar query DML dengan menggunakan CMD. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan klik subscribe. Serta bagi teman-teman yang penasaran dan ingin tahu caranya, yuk langsung simak saja video berikut ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materi DML atau Data Manipulation Language MySQL. Di sini nanti kita akan membahas tentang fungsi dari DML, query apa saja yang masuk dalam DML, dan kita akan mempraktekkan query DML dengan menggunakan CMD atau command prompt. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi dari DML itu sendiri. DML merupakan sekelompok perintah yang berfungsi untuk memanipulasi data dalam database. Nah, memanipulasi data dalam database ini dapat berupa menambah data, mengubah data, menampilkan data, dan menghapus data. Nah, yang selanjutnya di sini query DML. Yang pertama yaitu query insert. Gunanya untuk menginputkan data ke dalam tabel dari suatu database. Selanjutnya query yang kedua yaitu update. Gunanya untuk mengupdate data pada tabel dari suatu database atau mengubah data pada tabel dari suatu database. Yang ketiga yaitu select. Fungsinya menampilkan data dari semua field yang ada pada suatu tabel. Sedangkan query yang keempat yaitu delete, fungsinya menghapus record pada suatu tabel dari suatu database. Yang pertama di sini query insert. Query dasarnya seperti ini, insert into field 1, field 2 sampai dengan field berapa yang ingin dimasukkan dan values atau isi dari fieldnya, value 1, value 2 dan seterusnya. Perintah SQL insert ini gunanya untuk menginputkan data ke dalam tabel dari suatu database, di mana tidak harus mengikuti urutan field dari struktur tabel ataupun harus menginputkan seluruh field yang ada pada tabel. Akan tetapi setiap value yang diinputkan harus mengikuti urutan field yang di-set. Nah, di sini apabila teman-teman ingin menambahkan data atau menggunakan query insert ada dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa seperti cara yang pertama ini, langsung dimasukkan saja isinya, atau dengan cara yang kedua teman-teman tulis dulu fieldnya seperti ini, insert into barang, kode barang, koma nama barang, koma satuan, koma harga, values. Values ini isinya, berarti nanti ketika kita menginputkan query yang kedua ini, maka data yang masuk yaitu BRG 002 sabun picis dan 15.000. Nah, ini merupakan dua query yang dapat digunakan ketika ingin menambahkan data. Nanti kita akan mempraktekannya. Selanjutnya, query yang kedua yaitu query update. Sintak update merupakan perintah SQL yang berfungsi untuk mengubah atau mengedit data dari suatu tabel atau lebih dari suatu database. Perintah SQL di atas akan melakukan update atau mengubah data dari suatu tabel berdasarkan kondisi tertentu. Seperti ini ya teman-teman contohnya. Nah, di sini ada contoh update. Yang pertama mengupdate nama barang saja, dan yang kedua mengupdate nama barang dan harga secara bersamaan. Query-nya seperti ini. Nanti kita akan mempraktekannya supaya teman-teman tahu. Yang ketiga yaitu query select. Query select dasarnya seperti ini ya teman-teman. Select nama field from nama tabel. Select merupakan perintah SQL yang berfungsi untuk menampilkan data kepada pengguna. Dengan menggunakan perintah select ini memungkinkan teman-teman menyajikan informasi kepada end user secara customized atau sesuai kebutuhan. Nah, query select ini ada dua cara juga ya teman-teman. Select bintang from barang atau select nama barang, harga from barang. Ketika
teman-teman menggunakan query select yang atas, maka semua data yang ada di tabel barang akan ditampilkan. Ketika teman-teman menggunakan query yang kedua, maka yang akan tampil yaitu nama barang dan harga. Selanjutnya yang terakhir yaitu query delete. Query delete ini dasarnya seperti ini ya teman-teman. Delete from nama tabel where field kondisi sama dengan value kondisi. Delete merupakan perintah SQL yang berfungsi untuk menghapus record pada suatu tabel dari suatu database. Setiap aplikasi berbasis database tidak terluput dari fungsi delete. Contoh delete juga ada dua ya teman-teman. Delete yang pertama, delete from barang where, barang kode BRG 001. Berarti ketika teman-teman menggunakan query yang pertama, maka yang akan terhapus yaitu kode barang BRG 001 saja. Apabila teman-teman menggunakan query yang kedua, maka semua data yang ada di tabel barang akan terhapus. Selanjutnya kita akan praktek. Teman-teman hidupkan sum-nya terlebih dahulu. Kita start Apache dan MySQL-nya. Selanjutnya teman-teman buka CMD-nya. Nah, di sini langsung saja teman-teman menuju ke sum-nya. Karena sum saya di sini ada di local disk D, maka saya ketikkan D.2 seperti ini. Lalu klik cd atau change directory, masuk ke dalam sum-nya. Cd sum mysql /bin seperti ini. Lalu teman-teman ketik mysql menu root. Nah, kita sudah masuk ke MySQL-nya. Yang pertama, kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya kasih nama database-nya supplier. Seperti ini. Setelah kita membuat database, lalu kita gunakan database-nya dengan mengetik query use supplier. Seperti ini. Nah, di sini kelihatan bedanya ya teman-teman. Apabila kita sudah menggunakan database, maka non ini akan menjadi supplier. Berarti database supplier sudah aktif kita gunakan. Apabila masih non seperti ini, berarti kita belum menggunakan database-nya. Selanjutnya, yang pertama kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Kita kasih nama tabelnya barang seperti ini. Yang pertama kita membuat kode barang. Selanjutnya nama barang. Satuan. Harga. Seperti ini, jangan lupa kasih primary key pada kode barangnya. Kenapa harus dikasih primary key? Supaya tidak ada kode barang yang sama. Langsung kita enter. Apabila teman-teman ingin menampilkan tabel yang sudah kita buat, tinggal teman-teman ketik saja show tables. Nah, ini tabel yang sudah kita buat bernama barang. Lalu yang pertama kita akan mempraktekkan query insert terlebih dahulu. Kita perkecil terlebih dahulu. Langsung kita ketik saja ini insert into barang values BRG 001
sampo unit 12.000 seperti ini. Nah, di sini apabila teman-teman menggunakan tipe data integer, tidak perlu dikasih petik ya teman-teman, langsung tulis saja angkanya berapa. Coba langsung kita enter. Nah, datanya sudah masuk. Untuk mengecek datanya, nah data ini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menambahkan data kembali dengan menggunakan fungsi yang kedua, yaitu selanjutnya kita akan menambah data kembali dengan menggunakan query insert yang kedua. Kita tulis semua fieldnya dan isi dari field tersebut. Langsung saja insert into barang, kode barang seperti ini, koma nama barang, satuan harga, lalu values misalkan BRG 002 sabun Peaches. Seperti ini, langsung kita enter. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Jadi teman-teman dapat menggunakan query insert yang pertama ataupun query insert yang kedua, tergantung selera teman-teman dan sesuai dengan kebutuhan maupun kondisi teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan mengedit data pada tabel barang. Sebelum kita mengedit data, kita tampilkan terlebih dahulu datanya. Kita select bintang from barang. Nah, di sini sudah tampil datanya ya teman-teman. BRG 001 sampo, satuannya unit, harganya 12.000. BRG 002 sabun, satuannya Peaches dan harganya 15.000. Nah, kita akan mengubah data pada kode barang BRG 002 yang semula sabun akan kita rubah menjadi Garnier. Caranya dengan menggunakan yang pertama ini ya teman-teman. Nah, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Update barang set, apa yang akan dirubah. Setelah set berarti teman-teman harus mengetikkan apa yang ingin dirubah. Di sini yang ingin saya rubah yaitu nama barang, maka ketik saja nama barang. Lalu dirubah menjadi apa? Garnier. Seperti ini. Lalu where ini fungsinya kondisi. Where kode barang BRG 002. Berarti yang akan dirubah menjadi nama barang Garnier yaitu kode barang BRG 002. Seperti ini, lalu kita enter. Lalu kita tampilkan lagi select bintang from barang. Nah, di sini sudah kelihatan ya teman-teman, sudah berubah. Yang semula tadi sabun, setelah kita update menjadi Garnier. Seperti ini. Selanjutnya kita update menggunakan query yang kedua. Update barang set, nama barang, kita ganti Pepsodent, harga, where kode barang BRG 001. Seperti ini. Berarti nanti kita akan mengubah nama barang dan harga pada kode barang BRG 001. Query-nya seperti ini. Lalu kita langsung enter saja. Coba kita select bintang from lagi. Nah, sudah berubah ya teman-teman.
Yang tadinya BRG 001 sampo, satuannya unit. Di sini tadi kita tidak merubah satuannya, berarti sama unit. Dan harganya berubah yang semula 12.000 menjadi 18.000. Selanjutnya, query yang ketiga yaitu menampilkan data. Di sini kita sudah menampilkan data ya teman-teman. Query-nya select bintang from nama tabel. Nah, di sini apabila teman-teman ingin menampilkan nama barang dan harganya saja, teman-teman bisa menggunakan query yang kedua, yaitu seperti ini, select apa yang akan ditampilkan. Di sini yang ingin ditampilkan misalkan nama barang, lalu harga, from barang. Seperti ini. Berarti di sini nanti yang akan tampil yaitu nama barang dan harganya saja. Lalu teman-teman enter. Nah, seperti ini ya teman-teman. Perbedaannya apabila teman-teman select bintang from, maka semua data yang ada pada tabel barang akan tampil seperti ini. Apabila teman-teman hanya ingin menampilkan nama barang dan harganya saja, tinggal teman-teman select apa yang akan ditampilkan, koma yang akan ditampilkan lagi, lalu from dari tabel mana. Seperti ini, select nama barang, koma harga from barang. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir kita akan menghapus data. Query-nya seperti ini. Delete from, dari tabel mana yang akan kita delete, barang, lalu where, kode barang. Di sini yang akan kita delete yaitu kode barang BRG 001 ya teman-teman. Seperti ini. Kita kasih kondisi acuannya yang akan dihapus yaitu kode barang BRG 001. Apabila teman-teman mengetik query seperti ini, maka nanti data BRG 001 ini akan hilang, sehingga apabila teman-teman menampilkan data hanya akan muncul BRG 002. Seperti ini, lalu kita enter. Kita select bintang from tabel, kita tampilkan semua datanya. Nah, data yang tersisa tinggal BRG 002 karena kita sudah menghapus data BRG 001. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin menghapus semua data, tinggal teman-teman ketik saja delete from barang. Berarti semua data yang ada pada tabel barang maka akan terhapus tanpa kita memberikan kondisi. Kita enter. Kita tampilkan lagi. Select bintang from barang. Nah, di sini datanya kosong ya teman-teman, empty set. Ini artinya tidak ada data pada tabel barang. Oke teman-teman, sekian dulu video materi tentang DML atau Data Manipulation Language MySQL dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Serta bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat selalu update informasi terbaru yang ada di channel ini. Apabila teman-teman masih bingung atau belum berhasil, silahkan tulis saja di kolom komentar atau DM saja Instagram Ladang Tutorial. Serta apabila teman-teman ingin materi DML ini, tinggal teman-teman download saja pada link yang ada di deskripsi video ini. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video-video selanjutnya.